mengalami kegerakan terakhir dalam sepanjang sejarah manusia. Engkau akan mengalami the greater glory, kemuliaan terdahsyat yang belum pernah terjadi atas seluruh dunia. Dan kami akan melihat berbondong-bondong orang akan datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia akan mengalami masa puncak kejayaan, masa puncak keemasan, dan bangsa ini akan dilawan dengan dahsyat oleh kuasa Tuhan, Roh Kudus yang luar biasa. Ya dan amin. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Joy. Hari ini Joy mau lanjutin perjalanannya Joy ya. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hari ini kami mau melanjutkan perjalanan kita. Berkati kami dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo kita berangkat. Ayo kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama yuk. Ayo.
agar kami bisa mengerti yang telah diajarkan oleh kakak-kakak Joel Kisuhan. Tolong berkati kami agar firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak menjadi berkat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Nah, itu mereka di sana. Ayo kita tolong mereka. Gimana ya cara menolong mereka? Oh ya, aku ingat. Aku ada gunting dulu ya. Aku ambil dulu. Nah, ini guntingnya. Hati-hati ya. Akhirnya mereka selamat juga ya teman-teman. Terima kasih, Joy. Iya, sama-sama. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Shalom adik-adik Joel Kids semua. Wah, akhirnya Joy berhasil menyelamatkan hewan-hewan yang terjebak adik-adik semua. Yes. Nah, untung si Joy penjaga hutan melakukan tugasnya dengan baik ya adik-adik ya. Dia nggak males-malesan ketika dia dapat perintah untuk mencari hewan yang terjebak. Joy langsung berangkat. Dia nggak males-malesan adik-adik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bener banget. Hewan-hewan yang terjebak itu akhirnya bisa diselamatkan oleh Joy. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Tuhan tuh juga mau loh. Kita itu punya tanggung jawab. Ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, Tuhan pengen kita ini bisa jadi pembawa berkat. Kita ini bisa punya tanggung jawab buat tempat yang kita datengin adik-adik. Misalnya nih, ketika adik-adik ada di dalam rumah, adik-adik kan harus bertanggung jawab ya dengan keluarganya adik-adik. Adik-adik harus menjaga kebersihan rumahnya adik-adik. Terus kalau lagi di sekolah, adik-adik juga harus bertanggung jawab dengan sekolahnya adik-adik, mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah adik-adik tahu nggak sih, Tuhan tuh juga punya pesan loh buat kita. Untuk apa? Ketika kita ditaruh di mana, di negara mana kita berada, contohnya kita berada di Indonesia, Tuhan pengen kita ini bisa punya andil di negara kita. Kita bertanggung jawab di negara kita. Nih ya, Kak Klar bacain ayatnya di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Gini adik-adik maksudnya. Kalau nih kotanya adik-adik, negaranya adik-adik semuanya sejahtera, nggak ada yang jahat, aman semuanya, bersih. Kalau misalnya ada hujan lebat, nggak banjir. Terus apalagi, nggak ada kemiskinan. Pasti adik-adik suka kan tinggal di kota itu, di negara itu. Coba sebaliknya adik-adik, kalau misalnya banyak orang yang jahat, terus kotanya kotor, kalau lagi hujan nanti jadi banjir, pasti hidup kita juga nggak sejahtera ya adik-adik ya. Kita kalau pulang malam takut, jalan sendirian, aduh nanti ada yang jahatin aku nggak. Nah makanya adik-adik, Tuhan tuh pengen loh, kita ini anak-anaknya Tuhan ini mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal. Tapi Kak, caranya gimana ya Kak? Aku kan masih kecil. Padahal kotaku itu sungguh besar, Kak. Karena aku masih kecil, aku belum kerja. Caranya gimana aku bisa membantu kotaku, Kak? Nih, tadi Tuhan bilang apa? Berdoalah. Nah, berarti Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. Semuanya anak Tuhan bisa berdoa kan? Ya kan? Nggak susah kan berdoa kan? Ya yo, siapa yang di sini nggak bisa berdoa?
Pasti nggak ada. Anak-anak Joel Kids pasti suka berdoa. Nah, itu yang Tuhan minta dari kita adik-adik. Bagaimana kita bisa membantu kota kita biar kita sejahtera semuanya. Biar kota kita aman, negara kita aman, bebas dari bencana. Kita berdoa sama Tuhan. Di Alkitab juga ada cerita loh adik-adik. Raja Hizkia. Adik-adik pernah dengar nama Raja Hizkia? Ya, Raja Hizkia menyelamatkan kota Yerusalem adik-adik dari Sanherib Raja Asyur. Sanherib mau menyerang kota Yerusalem. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia menyuruh semua bawahannya, menyuruh semua rakyatnya untuk berdoa sama Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh rakyatnya? Yes, benar banget. Rakyatnya dan para bawahannya Raja Hizkia semuanya berdoa dengan tulus. Berdoa kepada Tuhan. Meminta supaya kota Yerusalem diselamatkan. Dan pastinya dong kita punya Allah Tuhan yang hidup. Allah Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan menyuruh malaikatnya untuk membinasakan seluruh rakyat Asyur. Dan akhirnya apa? Bawahan-bawahannya Sanherib semuanya apa? Binasa adik-adik. Bahkan ya, Sanherib pun sampai meninggal. Bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, itu pun terjadi gara-gara apa? Sanherib menghina Allahnya Raja Hizkia, menghina Allah bangsa Israel yang hidup. Makanya, apa yang terjadi? Yang menang siapa? Yang menang Raja Hizkia. Kota Yerusalem pun diselamatkan. Nah adik-adik, itu salah satu cerita. Kita mau gak belajar jadi seperti Raja Hizkia? Yang mau menyerahkan kotanya, yang mau menyerahkan semua apapun ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Tuhan bekerja atas kotanya. Nanti presidennya, pemerintahannya yang memimpin semuanya. Kita mau berdoa semuanya buat negara kita. Supaya para bapak-bapak presiden dan para ibu menteri semuanya, bapak ibu menteri semuanya yang memimpin, yang mengelola negara kita, semuanya bekerja dengan hikmat Tuhan. Mereka bekerja takut akan Tuhan. Pasti di situ ada kesejahteraan buat negara kita. Mau ya adik-adik Joel Kids? Kita mau sama-sama berdoa. Sebentar lagi kita mau merayakan apa? Kemerdekaan Indonesia. Kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita mau buat negara kita merdeka terus. Merdeka dari apa? Merdeka dari kesusahan, merdeka dari kemiskinan, dan semuanya negara kita menjadi negara yang sejahtera. Oke adik-adik Joel Kids, hari ini kakak mau ajak semuanya untuk berdoa untuk Indonesia. Semuanya kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau mengarahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau boleh izinkan kami Tuhan untuk tinggal di negara kami Indonesia. Kami mau berkata Tuhan, kami cinta dengan negara kami Tuhan. Kami mau undang Engkau Tuhan untuk memimpin negara kami. Kami mau minta Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memimpin presiden kami Tuhan. Biarkan presiden yang memimpin negara kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Engkau yang lindungi Tuhan negara kami. Jauhkan negara kami dari yang jahat Tuhan. Berikan keamanan Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada pada negara kami. Terima kasih ya Bapa. Biarkan kami menjadi anak-anak Indonesia Tuhan yang selalu bisa membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik, jangan lupa ya, kita mau berdoa terus buat bangsa kita. Dah. Hai teman-teman, hari ini aku ada ayat hafalan nih. Ada di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi ya teman-teman, ada di Yeremia 29 ayat 7.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeay, akhirnya aku menemukan hewan-hewan yang terjebak. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya teman-teman. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kali ini ya Tuhan. Semoga firman ini ya Tuhan bisa menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.